Proses respirasi dan fotosintesis pada tumbuhan. Respirasi. Pokok pembahasan 1. Pengertian respirasi. 2. Macam respirasi. 3. Substrat respirasi. 4. Mekanisme respirasi. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembahasan energi yang tersimpan dalam sel sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Macam respirasi. Respirasi dibagi menjadi 2, aerob, anaerob. Yang memerlukan energi, tidak memerlukan energi. 3. Substrat respirasi. Umumnya substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari pengurai. Mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi aerob. 1. Glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula glukose, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Pirufat adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asistif CoA yang jika direaksi dengan asam oksalitat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi karbondioksida dan air serta sejumlah energi kimia. 4. Transport elektron dan vaksinasi oksidatif. Proses oksidatif dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NAD dan VAD. Untuk menghasilkan ATM diperlukan sistem transport elektron. Jalur pentose fosfat. Jalur pentose ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Fungsi landasan pentose fosfat adalah produksi nafas. Senyawa ini dapat dihasilkan untuk menghasilkan ATP. Terbentuknya senyawa iodasi 4 fosfat menghasilkan respirasi fosfat. Mekanisme respirasi anaerob. Respirasi anaerob dapat berlangsung pada biji-bijian seperti jagung, kacang, padi, dan lain sebagainya yang tampak kering. Akan tetapi pada buah-buahan yang tampak basah, mendaging pun terdapat respirasi anaerob. Hasil respirasi anaerob dalam jaring-jaringan tumbuhan tersebut kebanyakan bukanlah alkohol, melainkan macam-macam asam organik seperti asam sitrat, asam malat, asam oksalat, asam tartar, dan asam susu. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa pembutuhan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Internal. Faktor yang mempengaruhi respirasi. 1. Jumlah plasma dalam sel. Jaringan-jaringan paristematik mudah memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasmanya sudah lebih sedikit. 2. Jumlah respirasi dalam sel. Tumbuhan dengan kandungan respirasi yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. 3. Umur dan tipe tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan yang mengeringkan juga masih muda. Internal. Eksternal. Kadar oksigen udara. Makin tinggi kadar oksigen di atmosfer makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Suhu. Kecepatan respirasi akan meningkatkan untuk setiap menaikkan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Kadar karbondioksida udara. Semakin tinggi konsentrasi karbondioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi, menyebabkan tomata menutup sehingga tidak terjadi pertukaran gas atau oksigen tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Kadar air dalam jaringan.
Pada umumnya dengan naiknya kadar air lebih, jaringan kecepatan refleksi juga akan meningkat. Ini dapat jelas pada biji yang sedang bertambah. Cahaya dapat meningkatkan laju refleksi pada jaringan tumbuhannya berklorofil karena cahaya berpengaruh pada transaksinya seperti refleksi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Luka dan stimulasi mekanik luka atau kerusakan jaringan pada jaringan daun menyebabkan laju refleksi naik untuk sementara waktu, biasanya beberapa menit hingga 1 jam. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi matahari oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Peristiwa terjadi fotosintesis berlangsung pada klorofil. Klorofil adalah organel yang dalamnya terdapat zat hijau daun atau klorofil. Daun adalah tempat utama sebagian tumbuhan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis. Reaksi terang merupakan langkah-langkah mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Cahaya yang diserahkan oleh klorofil menggunakan translasi elektron dan hidrogen dari air ke penerima aspartat yang disebut NADP+, yang berfungsi sebagai pembawa elektron dalam reaksi seluler. Reaksi gelap adalah reaksi pembuatan gula dari CO2 yang terjadi di stroma. Perbedaan dengan reaksi terang, reaksi gelap atau reaksi tidak tergantung cahaya bisa terjadi pada siang dan malam. Namun pada siang hari laju reaksi gelap tentu lebih rendah dari laju reaksi terang. Faktor atau yang mempengaruhi fotosintesis. Interferensi cahaya. Laju fotosintesis maksimal ketika banyak cahaya. 2. Konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahannya dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Suhu. Analisis yang bekerja dalam proses fotosintesis dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatkan suhu hingga batas toleransi.